tidak ada film teknis ataupun yang cukup di beberapa depo. SOP eskalasi itu belum seragam atau lambat dalam penanganan gangguannya. Selanjutnya ada tindakan yang saya ambil sebagai CDD infrastruktur, yaitu yang pertama adalah standarisasi proses maintenance, yaitu menyatukan SOP maintenance di seluruh depot, menetapkan interval preventif maintenance berbasis criticality asset. Yang selanjutnya adalah percepatan respon gangguan, yaitu membuat tim tanggap cepat regional, menempatkan SOP skala di 3 level untuk gangguan kritis. Nah, monitoring real time itu mulai diterapkan di jalur baru pilot project. Yang terakhir itu ada hasil yang dicapai. Yang pertama, downtime berkurang hingga 35% di jalur pilot project. Yang kedua, biaya pemeliharaan turun sekitar 15 sampai 18%. Waktu respon gangguan rata-rata turun dari 14 jam sampai 8 jam. Yang terakhir, data aset mulai terintegrasi di 3 depot utama menjadi dasar BOM dan ERP nasional. Sekian presentasi dari saya. Apakah Ibu ada pertanyaan? Oke, baik, terima kasih atas presentasinya. Saya ingin bertanya, menurut Anda, apa akar masalah paling utama dalam kasus yang Anda tangani itu? Akar masalah utama dari kasus yang saya jelaskan tadi itu ketidaksiapan sistem dan SDM untuk mengelola infrastruktur secara nasional. Data aset tidak terintegrasi antar depot. SOP maintenance juga berbeda-beda dan fungsi lamanya hanya fokus pada pemeliharaan reaktif. Lalu apa resiko terbesar jika Anda tidak segera menangani kasus tersebut? Resiko terbesarnya itu tergantung operasional, jalur kereta gitu. Terus downtime aset itu meningkat, biaya pemeliharaan itu membengkak, serta penurunan reputasi di PT KAI. Jika tidak ditangani dengan cepat, wilayah baru akan terus lambat merespon gangguan yang berdampak pada keselamatan. Dan bagaimana memastikan masalah ini tidak terulang kembali? Saya menerapkan 3 langkah preventif. Yang pertama, mengintegrasikan semua data aset ke platform nasional. Yang kedua, mengintegrasikan SOP maintenance dan menetapkan interval preventif maintenance berbasis critical asset. Yang ketiga itu membentuk tim teknis regional dan SLA respon cepat agar wilayah baru mampu menanggapi gangguan yang sedang terjadi. Oke, saya ingin bertanya bagaimana dan memberikan biaya pemeliharaan tanpa mengurangi kualitas pelayanan PT KAI itu sendiri? Saya melakukan koordinasi vendor dan retribusi spare part antar depot untuk mengurangi pembelian data. Selanjutnya menerapkan aset life circle management sehingga penggandaan baru hanya dilakukan saat dibutuhkan saja. Lalu kalau waktu respon gangguan di depot baru itu sangat lambat, apa langkah pertama yang Anda lakukan? Langkah pertamanya itu saya melakukan asesmen cepat untuk mengetahui titik hambat teknis. Selanjutnya saya menempatkan tim teknis regional dan stok spare part minimal di tiap depot baru. Dan misalnya ada anggota tim yang menolak instruksi baru karena terbiasa dengan cara lama Anda, bagaimana Anda menangani? Saya melakukan pendekatan persuasif, menjelaskan urgensi transformasi dan menunjukkan manfaat sistem baru bagi pekerjaan yang mereka. Saya juga mengadakan workshop dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Menurut Anda, kompetensi apa yang paling menonjol dari diri Anda dalam menangani kasus ini? Kompetensi utama saya adalah problem solving, strategy thinking, dan leadership. Saya mampu mengidentifikasi akar masalah, merancang langkah preventif berbasis data, dan memimpin tim lintas depot untuk implementasi transformasi infrastruktur secara efektif. Apa kontribusi terbesar Anda dalam mengatasi kasus ini? Kontribusi terbesar saya adalah membangun fondasi pengelolaan saat aset
integrasi data, standarisasi SOP, pembentukan film teknis regional, dan roadmap preventif maintenance. Nah, hal itu menurunkan downtime, menekankan biaya, dan meningkatkan kesiapan depot baru serta keseluruhan operasional PT KAI. Oke, baik, terima kasih atas semua jawabannya, saya terima. Terima kasih, Bu. Iya.